Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di jurnal CPNS 2020 dan masih bersama saya Muhammad Bambang Firdaus di materi yang berjudul anti korupsi. Kita sudah tahu sendiri korupsi menjadi momok di Indonesia Raya, di negeri kita tercinta ini. Menurut pengertian KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Ya, penggunaan waktu dinas untuk urusan pribadi juga masuk ke dalam korupsi. Dan untuk mengkorupsi itu menyelewengkan atau menggelapkan uang dan lain sebagainya. Itu dari KBBI. Dan nilai-nilai anti korupsi ada 9. Dan itu diakronimkan jadi Jupe Mandi Tangker Kebedilan. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Itu menjadi nilai-nilai yang sudah saklek, sudah bisa digugat-gugat lagi dan harus ada di dalam nilai-nilai anti korupsi, apalagi sebagai PNS atau aparatur sipil negara. Dan jenis-jenis korupsi itu ada kerugian uang negara, suap menyuap, ini biasa terjadi, penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi, yaitu tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, bank yang tidak memberikan rekening tersangka, saksi atau ahli orang-orang yang memegang rahasia jabatan, yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu, itu juga bahaya. Saksi yang membuka izin atas pelapor, dan yang terakhir merintangi atau menghalangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Itu hal-hal yang harusnya tidak dilakukan. Dan Corruption Index Indonesia dari satu dekade, dari 2009 sampai 2018, itu peringkatnya kita ada di 89 dari 180 negara. Dan datanya dari IDN Time. Dan kita punya dampak masif dari korupsi. Dari David Peck ibaratnya, ada beberapa hal, ada ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga kerusakan lingkungan. Makanya korupsi ini masuk ke extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Secara nggak langsung ada beberapa dampak apalagi terhadap ekonomi, yaitu penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang untuk jasa untuk publik, menurunnya pendapatan pajak, itu sudah pasti karena pajaknya mungkin dikorupsi dan lain sebagainya, meningkatnya hutang negara. Nah ini yang menjadi keluhan-keluhan biasanya. Kenapa hutang negara banyak? Ya karena banyak dikorupsi. Dan coba kalian pikirkan atau coba bayangkan, jika uang yang dikorupsi senilai 168 triliun itu bisa dialokasikan ke hal yang benar, kita bisa bangun 195 gedung sekolah dasar baru dengan fasilitas yang lumayan. Terus membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana atau beasiswa, memperbaiki 21.333 km jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak. It's much, huge. Terus ada juga memodali 33,6 juta kepala keluarga untuk berwirausaha dengan modal 5 juta per kepala. Dan yang terakhir ada membangun jaringan PLN di 5.040 desa terpencil. 5.000. Imagine that. Itu kalau duit bener semua dipakai untuk hal-hal yang memang tidak dikorupsi. Dan Bung Hatta, proklamator kita, punya nilai-nilai yang memang berbasiskan anti korupsi. Dia bilang kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Dan ini adalah salah satu bibit tidak jujur adalah bisa juga menjadi korupsi. Mungkin itu aja untuk jurnal hari ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di jurnal selanjutnya. Kontak-kontak saya ada di bawah ini seperti biasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.